Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahu alazim. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua, utamanya nikmat Islam yang insya Allah dengannya membuat hidup kita semakin tentram, dan juga nikmat iman yang insya Allah akan membuat hidup kita semakin aman dan juga nyaman, dan juga tentu patut kita syukuri yang namanya nikmat hidayah, karena dengan hidayah akan membuat hidup kita semakin terarah. Dan patut kita syukuri juga bentuk nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Mudah-mudahan selalu bisa kita optimalkan dalam rangka meraih ridha dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan tentu nikmat untuk berjamaah yang insya Allah di dalamnya Allah senantiasa akan turunkan berkah. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua tentunya mampu untuk kita maksimalkan dalam rangka memenuhi setiap panggilannya, memenuhi setiap apa-apa yang Allah perintahkan, dan juga menjauhi apa-apa yang telah Allah larang. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah baik yang telah, sedang, ataupun akan kita laksanakan senantiasa menjadi wasilah turunnya keberkahan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan tentu mudah-mudahan ibadah kita dari pekan lalu sampai dengan hari ini senantiasa menjadi ibadah yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani rahimakumullah. Tentu sholawat dan salam marilah kita sama-sama sanjung dan sajikan keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dengan diutusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seorang Nabi yang dengan diutusnya menyelamatkan umat manusia dari zaman jahiliyah yang kelam. Dan seorang Nabi dengan perjuangannya kemudian mampu menegakkan kemuliaan agama Islam. Dan seorang Nabi yang hari-harinya selalu bersyukur dan juga meningkatkan kualitas ibadahnya, baik itu sepanjang siang ataupun malam. Ini sangat luar biasa ketika kita melihat baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang terjaga dari berbagai macam bentuk dosa, akan tetapi tidak pernah kemudian melewatkan satu hari pun kecuali dengan istighfar. Dan seorang Nabi yang mulia yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak pernah kemudian mengendurkan kualitas ibadahnya sebagai bentuk rasa syukur. Bahkan ada sisi manusia dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang ketika diberikan ujian yang begitu berat oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia yang paling sabar ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah jika hari ini kemudian kita mengaku umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi kita untuk terus mendawamkan
istighfar setiap hari-hari kita, kemudian meningkatkan kualitas ibadah kita, bersyukur dan juga bersabar atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita, dan tentunya sebagai umatnya hari ini kita harus sering-sering kemudian menyebut baginda Nabi kita dalam sholawat terbaik kita dengan sama-sama melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tentunya kita berharap sholawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga dapat terus melestari pada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang istiqamahkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan terus bersolawat kepada beliau juga memudahkan kita semua untuk dikenali, dicintai, disayangi, dan dimudahkan untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita yang mulia fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wa zumratul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwa jika suatu kaum, suatu bangsa, suatu komunitas menginginkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari langit ataupun dari bumi, syaratnya hanya ada dua, yaitu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pada Jumat yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin mengerjakan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan dengan semaksimal mungkin kemudian kita meninggalkan apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Karena takwa itu syarat utama bagi kita semua agar kita keluar dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah At-Tolaq ayat 2 sampai dengan 5 bahwa takwa itu merupakan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan benefit daripada takwa sering kita sampaikan, yang pertama akan diberikan solusi dari setiap masalah, kemudian akan diberikan rezeki dari segala arah, kemudian urusan-urusannya senantiasa Allah permudah, kemudian diampuni setiap dosa dan juga salah, serta akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini merupakan cita-cita kita semua. Jadi patutlah kemudian jika Allah mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa syarat utama agar kita memperoleh keberkahan dalam suatu perusahaan, dalam suatu komunitas, bahkan masyarakat berbangsa dan juga bernegara, syaratnya adalah beriman dan juga aman wa taqwa, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa apapun yang kita kerjakan itu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan pengawasan Allah dalam setiap apapun yang kita kerjakan itu bagian dari iman. Jadi jika kita hari ini mengaku menjadi hamba Allah yang beriman, kita akan selalu hadirkan keimanan kita dalam setiap aktivitas kita, baik itu dalam pekerjaan, baik itu ketika kita sedang berhadapan langsung pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika kita sedang berada di rumah ataupun bersama keluarga kita. Karena karakter seseorang itu akan bisa kita lihat, karakter asli seseorang itu akan bisa kita lihat dari berbagai macam aspek. Yang pertama, ketika dia sedang sendirian, ketika dia sedang diberi jabatan, ketika dia sedang bepergian, dan tentunya bagaimana kemudian ketika dia dalam kesendiriannya ini, seperti apa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Dan bahkan keimanan ini menjadi syarat utama bagi kita semua agar seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan senantiasa kemudian Allah terima. Sebaik apapun amalan kita,
rasa-rasanya tidak akan Allah terima tanpa ada iman yang mengandasi. Maka hari ini jika kita mengerjakan suatu kebaikan, landasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa diawasi itu tentu dalam setiap pekerjaan kita, takut untuk berbuat curang. Takut untuk berbuat kemaksiatan. Takut untuk berbuat kejahatan dan sebagainya. Jika dalam suatu pekerjaan kita hari ini tidak menghadirkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita akan mulai dalam pekerjaan kita itu seenaknya. Tidak peduli yang namanya halal dan haram. Halal, haram, hantam. Itu bagi siapa saja yang tidak ada iman di dalam. Bahkan hari ini mungkin jika kita tidak ada iman dalam hati kita dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, bisa jadi hari ini kita hanya mengejar jumlah, tapi lupa untuk mengejar berkah. Padahal janji Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mengejar keberkahan pasti akan menghadirkan ketenangan, kenyamanan, bahkan kebahagiaan. Dan patut kita ingat bahwa yang halal itu tidak akan pernah meninggalkan sesat. Dan menghindarkan diri kita dari yang haram akan membuat hidup kita semakin tentram. Dan inilah kemudian keimanan kita dapat dikembangkan. Bahkan dalam surah Al-An'am disebutkan di ayat yang ke-82 atau 62 disebutkan bahwa jaminan rasa aman lahumul aman. Jaminan rasa aman bagi orang atau siapa saja yang kemudian menghadirkan keimanan dalam setiap aktivitas yang dia kerjakan. Aman dari gangguan manusia, aman untuk mengerjakan apa saja yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan merasa aman dari berbagai macam dosa. Lantaran apa-apa yang dia kerjakan itu hanya satu tujuannya, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari ini ketika kita bekerja kemudian tidak menghadirkan keimanan. Maka bisa jadi, dan jangan pernah kemudian kita menyalahkan. Kadang-kadang kita sering mengatakan bahwa masih banyak orang yang sholat tapi masih nyolong. Bukan masalah sholatnya, akan tetapi dia belum mampu untuk menghadirkan keimanan. Keimanan dalam pekerjaannya, keimanan dalam dirinya. Ingat, sholat itu adalah perbuatan yang mulia yang diperjuangkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang tadinya harusnya kita 50 kali dalam sehari, kemudian dinegosiasi hanya menjadi 5 hari. Maka jangan pernah kemudian kita mengatakan orang yang sholat masih nyolong, orang yang sholat masih nyuri. Jangan. Sholat itu mulia, dan itu menjadi pertanda bahwasannya pembeda antara orang munafik dan orang mukmin itu adalah sholatnya. Bisa jadi dia berdiri sholat akan tetapi tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar untuk mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Karena sholat apabila dikerjakan dengan benar, hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencegah dirinya dari kemungkaran. Berarti ada yang salah dengan cara sholatnya. Ada yang salah dengan cara niat sholatnya. Bisa jadi dia niat sholatnya hanya untuk memanipulasi kejahatannya. Bisa jadi dia turut datang ke masjid, turut datang untuk mengaji, akan tetapi dia hanya untuk menutupi perbuatan busuknya. Maka jangan pernah kita mengatakan bahwa sholatnya itu menjadi sholat, dia sholat masih sendiri. Jangan dilihat sholat, tapi oknumnya. Dia tidak mampu menghadirkan keimanan dalam pekerjaannya. Sholat itu mulia. Bahkan kelak, amalan yang pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Kalau salat kita rusak, rusak seluruh amalan. Kalau salat kita bagus, maka salat itulah yang akan mendatangkan syafaat bagi kita. Bahkan hari ini banyak yang mungkin di antara kita mengabaikan salat. Padahal bisa jadi salat yang kita abaikan hari ini atau yang hari ini kita abaikan itu kelak menjadi impian para mayat yang telah dikebumikan. Sholat yang hari ini kita abaikan itu bisa jadi menjadi impian para mayat yang telah dikebumikan. Maka jangan pernah sekalipun kita menyepelekan yang namanya sholat. Jika sholatnya baik, tidak mungkin dalam pekerjaannya dia tidak baik.
Kita periksa lagi, sholatnya untuk apa dia? Datang ke masjid untuk apa dia? Karena banyak hari ini orang yang berkedok agama akan tetapi hanya mencari keuntungan dunia. Dan sebaliknya, dia yang seolah berkedok dunia justru fokusnya adalah untuk mendapatkan bahagian dari agama, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat utama agar kemudian dalam sebuah komunitas, dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah masyarakat dan bangsa, perbaiki keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sekali lagi bahwa iman itu mendatangkan rasa aman. Dan iman itu laksana payung yang kita gunakan saat hujan. Iman itu memang tidak bisa, atau payung itu tidak bisa menghentikan datangnya hujan. Akan tetapi dengan payung itu mengantarkan kita untuk sampai pada tujuan. Pun demikian dengan iman. Iman itu tidak mampu untuk menghentikan datangnya ujian. Akan tetapi dengan keimanan, setidaknya setiap ada ujian itu kita mendapatkan ketenangan dan mampu untuk memberikan langkah-langkah yang bisa menjadikan jalan keluar. Atau bisa jadi hari ini jalan keluar itu kita sendiri yang tutup. Jadi kalau hari ini kita merasakan hidup kita sukar, masalah nggak kelar-kelar, bahkan mohon maaf rezeki kita tidak lancar, bisa jadi bukan orang lain yang menutup jalan keluar, akan tetapi diri kita sendirilah yang kemudian menutup jalan keluar itu sendiri. Lantaran apa? Dikasih begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jarang syukur, sering ingkar. Ingat, yang menutup jalan keluar itu yang pertama, begitu dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang syukur, sering ingkar. Dan sudah sadar banyak dosa, tapi tidak mau untuk beristighfar. Itu juga menutup jalan keluar. Bahkan nasihat-nasihat kebaikan tak pernah kita dengar. Itu juga bagian dari cara kita ditutup jalan keluar. Dan bahkan ibadah kita hari ini hanya sekedar. Itu juga bagian dari cara kita sendiri yang menutup jalan keluar. Dan yang terakhir, barangkali ada banyak perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sering kita langgar. Itulah yang kemudian mampu untuk menutup jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang seolah-olah tidak kelar-kelar, rezekinya tidak lancar, dan lain sebagainya. Ingat, kalau hari ini kemudian kita ingin memperbaiki kondisi kita, kondisi bangsa kita, kondisi komunitas kita, kondisi perusahaan kita, yang pertama tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak bersyukur. Kalau tadi agar terbuka, sering lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudian seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Mari kemudian kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan keimananlah yang kelak akan membuat kita dan hidup kita jadi selamat, jadi bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Wa anna ya karim wa anna rahim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
wa ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat wa ya dafi'al balayat wa ya syafiyal amrad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa faradtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.